Sungguh besar setiamu, kau nyatakan Puji Tuhan, bagiku. saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema Iman mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita mengalahkan dunia. Iman kita mengalahkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Entah itu ketakutan, sakit penyakit, kemiskinan, dan lain sebagainya yang ada di dalam dunia ini. Itu berarti kita tidak mungkin kalah. Kita akan selalu menang. Tetapi hanya anak Tuhan yang tidak mengerti kebenaran tentang iman yang bisa kalah. Hanya anak Tuhan yang tidak sadar memiliki iman yang hebat yang bisa kalah. Bagaimana dengan kita hari ini? Mari saya akan mengajak jemaat Tuhan untuk merenungkan dua kebenaran tentang iman. Ya, iman yang mengalahkan dunia. Yang pertama, iman itu timbul dari firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17, jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Satu-satunya sumber iman adalah firman Tuhan. Iman tidak timbul dari doa, pujian penyembahan, ibadah, pelayanan, bahasa roh, tetapi iman hanya timbul dari firman. Hari-hari ini banyak orang sungguh-sungguh berdoa, ya saya yakin. Tetapi sudahkah saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini? Karena iman tidak timbul dari doa. Banyak orang yang suka berdoa, tetapi tidak ada iman. Lebih jauh lagi, mari kita lihat satu ayat di dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam ayat ini ada gambaran yang menarik tentang firman. Karena firman itu dibandingkan dengan roti atau makanan. Artinya, cara kerja firman itu seperti makanan yang kita makan setiap hari. Makanan yang kita makan kemarin tidak bermanfaat bagi tubuh kita hari ini. Kita harus makan makanan hari ini untuk mendapatkan kekuatan hari ini. Demikian juga dengan firman. Kita tidak bisa menggunakan firman kemarin atau bahkan minggu lalu, ya firman minggu lalu, untuk hidup hari ini. Kita harus mengumpulkan firman hari ini yang menghasilkan iman untuk dipakai melalui sepanjang hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat ya tentang bangsa Israel di padang gurun, bangsa Israel ini harus memungut mana setiap hari.
mana yang dibiarkan esok hari menjadi busuk dan berulat. Itu Bapak Ibu dapat melihat di dalam Keluaran 16. Jadi saya simpulkan bahwa satu hari tanpa firman itu berarti satu hari tanpa iman. Dan satu hari tanpa iman berarti satu hari tanpa kemenangan. Jadi iman itu timbul dari firman Tuhan, dan iman tidak pernah timbul dari hal-hal yang lain kecuali firman. Yang kedua, kebenaran tentang iman yang kedua adalah iman adalah perisai. Efesus 6 ayat 16 mengatakan demikian, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi iman itu adalah perisai. Dalam sebuah peperangan, perisai tidak dengan sendirinya melindungi kita, tetapi kita yang harus mempergunakannya untuk melindungi diri kita. Sadarkah saudara bahwa setiap hari kita ini berada dalam medan peperangan melawan iblis? Dan iman tidak otomatis melindungi kita, tetapi kita harus belajar mempergunakan iman kita untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Banyak anak Tuhan tidak mengerti kebenaran ini, sehingga mulai meragukan kekuatan iman yang sudah Tuhan taruh di dalam mereka. Yang mereka seringkali berkata, katanya imanku hebat mana? Aku selalu kalah di dalam segala sesuatu. Itu karena kita tidak pernah mempergunakan perisai iman itu. Di dalam Roma 10 ayat 8 sampai 9. Inilah cara bagaimana kita mempergunakan perisai iman. Roma 10 ayat 8 sampai 9. Tetapi apakah katanya? Di sini katanya adalah iman. Kata iman. Tetapi apakah kata iman ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 8 tadi itu adalah perkataan dari iman. Jadi bagaimana mempergunakan perisai iman? Bagaimana kita menggunakan iman kita yang hebat, yang mengalahkan dunia itu, yaitu melalui perkataan. Sebagian besar dari kita hanya percaya, tetapi tidak pernah memperkatakan melalui mulut kita. Itu berarti sama dengan kita memiliki iman yang hebat, tetapi tidak pernah dipakai. Satu ayat lagi untuk meneguhkan kebenaran ini di dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Mulai saat ini sering-seringlah memperkatakan firman iman atau perkataan iman. Dan berhentilah memperkatakan firman iblis, yaitu perkataan kekhawatiran, perkataan kekalahan, perkataan pesimis. Karena perkataan kita
sesungguhnya merupakan nubuatan bagi hidup kita, dan itu pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena di dalam kami ada iman yang mengalahkan dunia. Dan mulai pagi hari ini kami akan mempergunakan iman itu. Kami akan memperkatakan Tuhan, firman Tuhan. Kami akan memperkatakan berkat Tuhan. Kami akan memperkatakan kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.